Dari sini, di sini semua rayap semua dulu. Orang lagi di luar cerita-cerita, orang lagi istirahat, tiba-tiba rayap keluar. Bapaknya ke Supi bilang, "Woi, rayap." Kumuh, rapuh, dan seram adalah 3 kata yang terlintas di pikiran saya saat memasuki kawasan ini. Terbengkalai seperti tak berpenghuni, tapi di tempat ini ada energi positif. Ya, kami bertemu beberapa mahasiswa. Saat melangkah masuk, perhatian saya fokus pada mobil-mobil mewah, tapi seperti rongsokan yang terparkir di halaman asrama. Mobil ini, dan mobil ini. Selamat datang di asrama mahasiswa Sulawesi Barat, Jakarta. Sejak tahun 2015, mahasiswa Sulawesi Barat sudah menempati bangunan ini. Hari ini, saya bertemu dengan Ririn, Jeffrey, dan beberapa mahasiswa lainnya asal Sulawesi Barat yang mendiami bangunan tua ini. Perkenalkan, nama saya Ririn Hidayat, salah satu mahasiswa dari Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Jeffrey, saya mahasiswa perantauan yang dari Sulawesi Barat. Udah berapa kali roboh dari atapnya itu, kalau hujan pasti bocor. Tak ada biaya perawatan, bangunan pun semakin hari semakin hancur, bocor dan rapuh. Keadaan ini sangat memprihatinkan, kerangka atapnya keropos, seperti akan roboh, sudah tak layak huni. Tapi mau tak mau, suka atau tak suka, mahasiswa harus menetap di tempat ini. Sebab jika tidak, mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa kontrakan. Sementara biaya tempat tinggal di Jakarta juga tak murah. Kalau untuk tempat kita masih bingung sih Kak, mau kemana. Kalau mau ngekos lagi, kita lihat saat ini biaya juga sudah susah gitu kan. Ini aja kita udah ditolong banget tinggal di sini. Transportasi untuk ke kampus aja kan ngabisin 7.000 per kali ke kampus, karena naik aja 3.500. Dan itu pun kita juga mahasiswa mensiasati. Sebelum jam 6 kita udah naik TJ, karena sebelum jam 6 itu naik TJ harganya 2.000. Pembelajaran situ udah satu tanggung jawab kita, gimana kita untuk lebih semangat ya, istilah kata enak gak enak, nyaman gak nyaman ya harus dinyaman sama enakin gitu. Kejadian unik dan tak terduga juga kadang terjadi di asrama. Saat itu suatu malam mahasiswa dihebohkan keluarnya ribuan rayap beterbangan. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Sekitar tahun 2017 ke 18 saya tidak tahu pastinya. Jadi dulu itu ada salah satu senior namanya itu Kak Supi. Dia dulu mau lamaran sama istrinya sekarang di daerah Jawa gitu. Terus bapaknya datang dari Kalimantan. Pada saat malam sini kita pakai adat mandar, baca-baca namanya. Kita sedikit syukuran. Malamnya itu tepat jam-jam 10 menuju jam 11 orang tuanya tidur. Kita sambil bercengkrama di luar dan ada beberapa tamu yang baru datang makan. Tiba-tiba ada lebih dari, kalau sanggup dihitung-hitung sih perkiraan saya lebih dari 100.000 rayap. Dan dari sini nih, dari sini, di sini semua rayap semua dulu. Keluar, orang lagi di luar cerita-cerita, orang lagi istirahat, tiba-tiba rayap keluar. Bapaknya ke Supi bilang, "Woi, rayap." Orang pada teriak, lampu semua dimatiin. Motor kita masukin ke tengah-tengah, jadi pakai lampu motor, rayap kepancing ke cahaya, ditarik keluar pelan-pelan sampai ke depan teras. Nah, di depan teras rayapnya udah pergi ke lampu jalan gitu. Kita hampir bersin dari mungkin jam 10, jam 11 menuju ke jam 3-4 gitu. Pokoknya udah mepet subuh. Lokasi bangunan berada di Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta Timur. Bangunan ini adalah aset pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tempat ini mungkin tidak strategis bagi pejabat-pejabat daerah yang melakukan kunjungan kerja di Jakarta. Selain jauh dari pusat perkantoran, juga salah satu jalur macet di ibu kota. Tapi bagi mahasiswa, tempat ini adalah lokasi yang strategis karena dari asrama, akses ke angkutan umum cukup dekat, stasiun kereta, dan halte busway. Sebenarnya aset yang ada di Cawang ini, aset Pemprov, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sejak 2008 sudah ada, tapi tidak sesuai dengan peruntukan. Peruntukannya aset yang di Cawang ini adalah menjadi mes anggota DPRD. Jadi kalau anggota DPRD datang ke Jakarta, disinilah tempat nginapnya. Tapi sejak dari 2008 itu tidak sesuai dengan peruntukan untuk mes. Karena kami lihat di sini tidak ada aktivitas sesuai dengan peruntukan. Makanya kami yang tergabung di mahasiswa Sande pada 2013 itu mengusulkan dan membangun komunikasi ke pemerintah daerah. Kita sudah menyurati Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu. Kemudian ketemu dengan Pak Wagub, Pak Aladin waktu itu, dan alhamdulillah Pak Aladin memutuskan untuk sebenarnya secara lisan ditempatilah mes Cawang ini. Dari situ dasar kita sebenarnya
sebenarnya kenapa mahasiswa bisa menduduki mes Cawang ini. Kemudian berlanjut di situ, komunikasi kita tetap intens untuk kemudian mendapatkan legitimasi. Mendapatkan legitimasi itu berupa mungkin alih fungsi lahan dari mes DPRD provinsi menjadi asrama mahasiswa. Nah, ini yang tidak terwujud sampai sekarang ini. Teman-teman, setelah kepengurusan saya itu berlanjut komunikasi ke Pak Gubernur, dan itu pun sampai sekarang ini tidak ada lanjutan. Udah ada beberapa kali pemerintah, ya katakanlah pemerintah yang mengaku sebagai anggota DPR, yang mengaku sebagai advokasi atau apalah itu namanya, yang datang mencek foto-foto, ukur-ukur lapangan, tapi kami tunggu-tunggu itu tidak ada hasilnya. Harapan terbesar saya untuk pemerintah, kita jujur-jujuran. Kalau memang dari Sulbaraja sendiri nggak punya biaya untuk memperbaiki, mohon untuk renovasi gitu. Kalau memang tidak bisa direnovasi dari fondasi lagi, renovasilah dari atapnya lagi. Karena memang atap dan irigasi di mes Cawang ini benar-benar sudah hancur, lapuk, dan sewaktu-waktu akan membahayakan bagi penghuninya gitu. Ini bukan tentang rasa uang, tapi tentang rasa kemanusiaan kita.